Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, mungkin kita sudah sering ya mendengar kesaksian. Biasanya kesaksian seperti apa yang kita dengar? Kalau kita ngomong kesaksian itu banyak yang tentang wah saya diberkati. Kalau diberkati berarti biasanya orang menyatakan bahwa wah saya sukses. Bisnis saya mengalami kemajuan, atau anak saya lulus kuliah dengan nilai terbaik, atau adik saya baru saja sembuh dari penyakit kanker yang ganas, atau misalnya wah suami saya baru naik jabatan di kantor, atau mungkin istri saya dapat hadiah 1 miliar dan lain-lain. Semua yang membahagiakan, semua yang menyenangkan. Tapi bagaimana kalau ada yang kesaksiannya seperti ini? Saya diberkati, saya baru aja di PHK. Atau anak saya gagal ujian masuk universitas. Atau mungkin adik saya habis kecelakaan, kakinya patah. Atau mungkin wah istri saya sedang sakit keras. Suami saya menganggur karena lamaran pekerjaan ditolak di mana-mana. Bagaimana kalau kita mendengarkan kesaksian yang seperti itu, yang isinya masalah, pergumulan, penderitaan semua? Kita mungkin merasa, kok kayak begitu? Tentu lebih menyenangkan kita mendengarkan kesaksian yang pertama ya, saya diberkati, saya sukses, anak saya lulus, saya dapat hadiah 10M dan lain-lain. Daripada kita mendengar kesaksian kok saya diberkati, saya di PHK, anak saya gagal ujian dan lain-lain. Buat kita mungkin aneh, diberkati tapi kok menderita, diberkati kok banyak masalah, diberkati kok banyak sakit-sakitnya. Orang kan merasa diberkati itu ketika sukses, ketika sedang hidupnya nyaman. Ini by the way kok belum tayang ya PowerPoint-nya. Kirain sedang diusahakan, saya sambil pengantar, ini pengantar saya udah mau selesai nih Bapak Ibu, tapi belum tayang juga. Saya pikir wah saya sambil pengantar biar disiap-siapin dulu di sana. Ya, tentu kita mengalami, sering mendengar bahwa kesaksian itu ya lebih kepada saya diberkati, saya sukses, dapat ini itu dan lain-lain. Tapi ketika kita mendengar, jarang sekali kita mendengar bahwa orang kesaksian isinya adalah pergumulan hidup, sakit, masalah, dan lain-lain. Karena orang merasa diberkati ketika hidupnya sukses, hidupnya nyaman, hidupnya enak. Kalau hidupnya masih bergumul, itu namanya belum diberkati katanya. Seperti gambar yang sebenarnya mau saya tampilkan. Jadi ada jejer uang 100.000. Katanya merdeka itu saat Soekarno-Hatta itu sudah berbaris rapi di dompet. Tapi kalau yang berbaris masih Patimura, nah berarti masih perjuangan. Itu kan kalau sudah sukses itu diberkati. Kalau uangnya banyak itu diberkati. Tapi kalau uangnya masih sedikit, masih Patimura itu masih berjuang, masih belum diberkati katanya. Nah, sudah tayang. Terima kasih tim multimedia. Nah ini tadi gambarnya, merdeka itu kalau Soekarno-Hatta sudah berbaris rapi di dompet, jika yang berbaris Patimura masih berjuang katanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Kristen ada yang sukanya hidup sukses, sukanya hidup berlimpah, lalu merasa bahwa itulah berkat Tuhan, diberkati itu seperti itu. Bahkan kadang doa-doa kita isinya kan minta berkat. Doa-doa kita minta diberkati, melimpah dan lain-lain. Sampai-sampai beberapa waktu belakangan ini muncul lagi nih doa Yabes. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sering ya mendengar doa Yabes ini. Doa Yabes juga sekarang dinyanyikan, ada nyanyiannya. Nah itu kata-katanya kan berkait dengan kelimpahan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertaiku dan melindungi aku dari malapetaka. Nah, doa ini seolah-olah menjadi sebuah mantra
Karena katanya kalau kita mendoakan ini terus-menerus nanti kita akan dapat berkat yang berlimpah-limpah. Itu dieksploitasi habis-habisan ayat itu. Padahal sebenarnya doa Yabes ini sebenarnya adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Yabes ini dari kecil dia orang yang penuh dengan penderitaan, orang yang penuh dengan masalah, sakit dan lain-lain, maka doanya ini adalah penyerahan pada pertolongan Tuhan. Nantilah kapan-kapan kita bahas soal doa Yabes lain waktu. Tapi intinya orang begitu senangnya hidup bahagia, hidup menyenangkan, dapat berkat yang berlimpah-limpah, hidup sukses dan berhasil, tidak kekurangan ini itu, sampai doa pun dijadikan mantra. Tapi memang sebenarnya hidup sukses, berhasil, tidak kekurangan itu adalah berkat Tuhan. Memang betul, tidak ada yang memungkiri itu bahwa itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita sukses, kita punya kekayaan, kita punya keberhasilan dan lain-lain, itu berkat Tuhan. Tapi bukan berarti mereka yang tidak sukses, yang tidak berhasil itu tidak diberkati kan? Orang yang tidak sekaya Donald Trump atau Haritanu Sudibyo itu kan bukan berarti mereka tidak diberkati. Orang yang mungkin makan nasi sama tempe setiap hari itu bukan tidak diberkati. Orang yang diberkati tidak hanya mereka yang sukses dan kaya, bahkan orang kaya dan sukses pun kadangkala tidak bahagia kan? Maka berkat itu tidak bisa diukur hanya soal materi. Ketika kita punya uang, ketika kita punya kekayaan, kesuksesan, lalu itu berkat. Tapi berkat juga adalah soal kebahagiaan. Bagaimana kita hidup walaupun kurang-kurang, hidup susah-susah, tapi kita masih bisa berbahagia dan bisa memberi. Itu juga berkat Tuhan. Tapi begitulah manusia, kita seringnya hanya ingin yang senang-senang saja. Gak mau yang susah-susah. Mengikut Tuhan pun begitu. Banyak orang Kristen yang mengikut Tuhan pengennya yang senang-senang saja. Makanya pendeta Eka Dharma Putra pernah menyebutkan bahwa orang-orang ini adalah orang Kristen plus minus. Apa itu orang Kristen plus minus? Orang-orang Kristen ini adalah mereka yang mau ikut Yesus tapi ada plusnya dan minusnya. Mau ikut Yesus tapi plus berkat yang melimpah. Ikut Yesus plus kekayaan dan jabatan. Ikut Yesus plus sehat terus tidak pernah sakit. Ikut Yesus plus usaha yang berhasil. Jadi ikut Yesus ada plus-plusnya. Tapi juga ada yang minus. Orang Kristen minus, yakni orang-orang yang mau ikut Yesus dan melayani tapi minus penderitaan dan penganiayaan. Mau ikut Yesus tapi minus penyakit. Ikut Yesus minus sakit hati. Ikut Yesus minus yang susah-susah. Nah ini kalau digabungin jadi orang Kristen plus minus. Ikut Yesus tapi plus kebahagiaan dan minus kesusahan. Mengikut Yesus hanya ingin yang baik-baiknya saja, tapi tidak ingin yang susah-susahnya. Padahal yang namanya hidup manusia pasti ada plus minusnya, ada bahagianya, ada deritanya. Nah, Petrus pun pernah demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia menegur Yesus ketika Yesus berkata bahwa dia harus ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Taurat dan lain-lain, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mendengar itu Petrus tidak terima. Petrus lalu menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, menegur ini dalam bahasa Yunaninya adalah epitima. Epitima itu artinya bukan hanya menegur tapi juga memperingatkan, bahkan memarahi atau menegur dengan keras. Jadi kalau tadi misalnya Petrus bilang gini, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Mungkin kalau kita bayangkan Petrus bilangnya gini, Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dia menegur, dia marah sama Yesus karena nggak terima. Kok Yesus yang adalah Mesias ini menderita dan mati. Nah, lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus juga kemudian menegur Petrus. Bahkan dia berkata cukup keras, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus sampai dibilang iblis karena tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tapi kalau kita baca, kita telaah bagaimana kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Bukankah
manusia itu tidak bisa menyelami pikiran Allah. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang sudah melihat tema hari ini berpikir gimana cara hidup dalam pola pikir Allah. Itu kan kalimat agak ambigu juga, dan bagaimana menjelaskannya. Bukankah manusia tidak bisa menyelami pikiran Allah? Pemazmur saja bilang kan dalam Mazmur 139 ayat 17, betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Di sini pemazmur mengakui bahwa sebagai manusia yang biasa, yang terbatas, kita nggak mampu menyelami pikiran Allah yang tak terbatas itu, yang luas dan tak terjangkau itu. Itu sama seperti memasukkan air laut ke dalam ember, nggak cukup. Gimana kita menyelami pikiran Allah? Nah, tapi apa yang dimaksud Yesus di sini? Petrus berpikir seperti manusia yang lain. Nah, makanya Yesus mau supaya Petrus jangan berpikir seperti manusia yang lain. Jadi apa yang dipikirkan Petrus adalah, Petrus pada perikop sebelumnya, bacaan Injil minggu lalu, kita akan melihat bahwa Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Nah, Mesias dalam benaknya Petrus, dalam pikirannya Petrus, juga pikiran orang-orang Yahudi pada zamannya adalah yang utusan Allah, yang diurapi Allah dengan kejayaan, gagah perkasa, datang dengan kemegahan untuk membawa umat Israel ini keluar, dibebaskan dari penjajahan Romawi. Itu yang ada dalam bayangan Petrus, juga orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi ketika Yesus bilang dia harus menderita, lalu mati, dibunuh, itu tuh sesuatu yang gak masuk dalam pikiran Petrus. Kok bisa? Mesias harusnya gak seperti itu. Petrus seperti orang Yahudi kebanyakan menginginkan kemuliaan dan kejayaan Israel dikembalikan seperti pada masa Daud dan Salomo dulu. Jadi harus Mesias yang membawa kejayaan, yang gagah perkasa, bukan Mesias yang mati, bukan Mesias yang kalah. Maka ketika Yesus bicara seperti itu, dia menegur Yesus dengan keras. Jangan sampai engkau terjadi seperti itu. Menderita dan dibunuh seperti itu. Dalam pola pikir Petrus, pola pikir dunia, pola pikir masyarakat pada waktu itu, kemuliaan seorang Mesias itu adalah dengan keperkasaan, dengan kekuatan. Dalam pola pikir masyarakat kita pun, kemuliaan itu adalah dengan berkat yang melimpah. Sementara dalam pola pikir Allah, kemuliaan itu melalui jalan salib, melalui penderitaan. Dan kita harus mengakui bahwa tidak jarang orang Kristen yang punya pola pikir dunia seperti ini. Menginginkan bahwa ikut Yesus itu enak, plus kebahagiaan, plus kekayaan, plus kemuliaan, minus sakit, minus penderitaan, diberkati, lepas dari sakit, kemiskinan, segala pergumulan dienyahkan. Seperti Petrus yang menyangka bahwa Mesias itu gak boleh menderita. Nah, maka Yesus kemudian meluruskan pola pikir Petrus ini, juga pola pikir kita. Nah, karena pola pikir kebanyakan orang adalah ingin kemuliaan tanpa salib, sedangkan pola pikir Allah, ya datang ke dunia untuk menderita. Bahkan dia mengajak pengikut-pengikutnya juga untuk meneladani dia, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Ini 3 hal ini. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri. Menyangkal diri artinya merelakan keinginan kita demi mengikut Tuhan. Nah, jadi menyangkal diri itu artinya mengikut Tuhan itu bukan soal diri saya, bukan soal siapa saya, bukan soal saya dapat apa, bukan soal saya bisa melakukan apa. Ini soal meluruskan motivasi. Karena mengikut Tuhan itu bukan soal kepentingan diri saya, bukan untuk dikenal, bukan untuk ingin eksis, bukan ingin diberkati, ingin kaya, ingin sukses, bukan. Nah, menyangkal diri artinya kita menyingkirkan pikiran-pikiran itu ketika mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bukan soal aku, tapi soal Dia.
Mengikut Tuhan bukan karena saya ingin begini, ingin begitu. Mengikut Tuhan bukan karena saya, dan saya, tetapi karena Dia. Ada hal-hal yang harus kita relakan, ada kenyamanan, keinginan, dan kehendak pribadi yang harus kita lepaskan untuk mengikut Tuhan. Itu menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Nah, di sini memikul salibnya siapa? Ya salib kita masing-masing. Yesus bilang yang mau mengikut aku dia harus memikul salibnya dia sendiri. Artinya rela menderita, menanggung kesusahan dan pergumulan. Ya kita memikul salib kita sendiri, bukan salib Yesus. Salib Yesus ya adalah dosa beban dunia ini, itu terlalu berat bagi kita. Tapi kita punya beban kita punya salib kita masing-masing. Mengikut Yesus berarti memikul salib kita, bukan melepaskan salib kita. Jangan menyangka ketika kita ikut Yesus Tuhan lalu ambil seperti lagu sekolah minggu ya, Tuhan angkat bebanku dan buang ke laut. Enggak, kadang kita harus memikul beban kita. Mengikut Tuhan bukan berarti kita jauh dari masalah. Mengikut Tuhan kita tetap masih bisa sakit, anak bisa gagal ujian, kita akan punya masalah keuangan tetap, masalah dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, kita bisa kena masalah juga dalam pekerjaan di kantor, kita bisa sakit hati dan kecewa sama orang lain, sama rekan kita, bahkan sama saudara kita, bisa terjadi, tetap itu. Itulah salib kita dan itulah yang harus kita pikul. Maka Yesus bilang dia harus memikul salibnya. Mengikut Yesus bukan berarti salib kita hilang. Justru kita harus rela memikul salib itu seperti Kristus. Ada banyak pergumulan ketika mengikut Yesus, tapi jika kita setia, maka kitalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Kan kita tetap punya masalah, kita tetap bisa sakit, kita tetap bisa bergumul, dan lain-lain. Kita berbahagia tidak diukur dari materi. Kita berbahagia karena kita bisa tetap punya pengharapan di dalam Dia. Itu memikul salib kita tetap ada. Nah, yang ketiga adalah mengikut aku atau mengikut Yesus. Mengikut itu berarti berjalan di belakangnya. Berarti juga meneladani Dia. Meneladani Kristus dalam sikap, dalam tindakan. Tetap setia dan percaya serta berpengharapan. Jika Yesus bisa melayani orang lain di tengah segala pergumulan, kita pun melayani sesama kita. Jika Yesus mengampuni orang-orang yang menganiaya Dia, maka kita pun mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Jika Yesus menerima orang-orang yang disingkirkan, yang diasingkan dalam masyarakat, kita pun menerima mereka yang mungkin sendirian dan kesepian. Kita merangkul mereka. Wah, tapi kan terlalu susah. Terlalu sulit. Bagi kita Yesus itu sempurna, bagi kita Yesus itu bisa melakukan itu. Bahkan di tengah orang-orang yang mempersalahkan Dia, orang-orang yang menyakiti Dia, menganiaya Dia, Dia masih bisa mengampuni. Kita bagaimana? Manusia tuh sulit untuk mengampuni. Nah, karena itu disinilah kita belajar untuk menyangkal diri tadi. Bahwa salib kita itu pasti ada, dan karena itu kita mau untuk mengikut Dia. Jadi tiga ini gak bisa dipisah-pisah nih. Ini menjadi satu kesatuan, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Dan jika Yesus memikul salibnya, kita pun setia untuk meneladani Dia, memikul salib kita. Dengan setia, percaya dan berpengharapan. Ingat, memikul salib kita bukan memikul salib Yesus. Kita punya salib kita masing-masing. Saya ingat dulu waktu zamannya Dilan ya, Dilan 90, kan ada kata-kata begini. Jangan rindu, ini berat. Kau takkan kuat, biar aku saja. Ini gombalannya Dilan untuk Milea. Lalu beberapa lama kemudian muncul ada meme begini, jangan dipikul, ini berat, kau takkan kuat, biar aku saja. Katanya Yesus yang bilang itu. Mungkin orang-orang yang lain melihat, wah ini orang Kristen yang bikin kayak gini. Bagi saya enggak, ini bukan orang Kristen yang bikin ini. Karena orang Kristen enggak akan bilang kayak gini. Atau paling enggak dia mengaku Kristen tapi baca Alkitabnya enggak selesai. Yesus enggak pernah bilang jangan mikul salib. Yesus justru bilang bagaimana? Kalau
orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus nggak pernah bilang salib berat, jangan dipikul. Enggak. Yesus bilang kamu harus memikul salibmu. Bukan salib Yesus ya, salib kita, karena kita punya salib kita sendiri. Kita punya salib kita masing-masing yang harus kita pikul. Nah ini yang Yesus bilang, ini bukan yang tadi. Yesus mau untuk kita tetap memikul salib. Bukan Yesus bilang jangan dipikul salibnya. Enggak, itu halunya orang-orang aja itu yang enggak mau susah. Maunya senang-senang aja. Maunya sukses-sukses aja. Nah inilah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Maka jika kita merasa dalam hidup kita ini selalu ada masalah, kok tetap ada pergumulan, ikut Yesus kok hidup saya ada aja susahnya, ikut Yesus kok saya masih sakit, ikut Yesus kok keluarga saya masih bergumul dengan keuangan, dengan pekerjaan dan lain-lain, ya itulah salib kita. Yesus adalah guru yang memberi teladan untuk memikul salib dengan setia. Maka jika kita mengaku sebagai murid Kristus, tetapi kita tidak mau menyangkal diri, kita tidak mau memikul salib, dan maka kita gagal menjadi muridnya. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, tetapi kita mau, Tuhan aku mau melepaskan aja salibnya ini, maka kita gagal untuk menjadi murid Kristus. Atau mungkin kita tawar-menawar, Tuhan salibnya terlalu berat, dikurangi ya bebannya. Maka kita akan menjadi seperti di video ini. Mari kita saksikan. Ya, jadi video itu mengilustrasikan bahwa kadang kita tawar-menawar dengan Tuhan, bahwa kita merasa Tuhan ini bebanku terlalu berat, pergumulanku kok segini, kurangi ya, jangan ya, pokoknya mau yang ringan-ringan aja. Tetapi ketika masalah datang, kita akhirnya tidak sanggup untuk berbuat apa-apa. Salib kita memang harus kita pikul, tapi percayalah bahwa Tuhan terus menguatkan kita untuk memikul salib kita. Mungkin Tuhan tidak mengangkat salib itu. Tuhan menguatkan kita bukan dengan cara mengangkat salib itu dan membuangnya, tetapi Dia memberi jalan dan kekuatan untuk menghadapi. Bukan dengan kita tidak memikul beban, tetapi dengan cara Tuhan menyediakan solusi ketika kita menghadapi beban itu. Bukan dengan cara membuang pergumulan itu dari kita, tetapi dengan cara terus menguatkan kita, menghadirkan orang-orang di sekitar kita, keluarga, sahabat yang bersedia dan setia untuk membantu kita menghadapi pergumulan itu. Jika kita tetap percaya, maka Tuhan akan memberi jalan dan kekuatan. Kita berpengharapan, kita terus dimampukan untuk menghadapi segala persoalan dan pergumulan dengan setia, bahkan dengan semakin percaya pada penyertaan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang kita punya pergumulan yang berat. Kita harus menghadapi sesuatu yang berat. Tapi ingatlah bahwa ketika mengikut Tuhan maka semuanya tentang Dia. Dulu saya pernah mendampingi seorang oma yang sakit, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang mengenalnya juga, beliau sudah meninggal. Jadi waktu sakit beliau itu harus operasi. Beliau ketakutan setengah mati. Ngomong sama saya, Pak saya takut, saya belum pernah dioperasi. Ini kalau saya dioperasi saya takutnya nanti merem gak melek lagi. Gitu. Loh kok takut, ini kan untuk kesembuhan. Iya saya tuh takut sekali dengan operasi, ini tuh takut sakit, takut ini, takut itu. Terus gimana saya tanya. Ya tapi gimana lah, saya serahkan sama Tuhan aja. Biar Tuhan nanti yang menyertai, memimpin saya. Dan akhirnya oma itu menjalani operasi dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Ada pergumulan, ada sesuatu yang berat di hadapan kita pasti mungkin terjadi Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita. Tuhan menyertai kita untuk menghadapinya. Dan ada kalanya memang pergumulan itu terasa berat. Beberapa waktu belakangan ini saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu beruntun, bertubi-tubi. Wah rasanya kok gini banget ya. Kok bisa gitu beruntun habis satu masalah yang lain. Itu kok kayak sulit sekali untuk dihadapi. Makanya ketika saya mempersiapkan khotbah ini mau ngomong bahwa pikul salib, saya juga mikul salib ini sedang ngos-ngosan nih Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada waktunya saya juga Tuhan mau menyerah aja. Tapi ya khotbah ini juga menguatkan saya. Ya ini juga pukulan buat saya gitu. Dan untuk kita semua bahwa Tuhan mau mengubah pola pikir kita bahwa mengikut Dia itu pasti ada derita, pasti ada pergumulan, tetapi juga ada sukacita karena kita bersama dengan Dia dan Dia memampukan kita, menopang kita untuk terus berjalan bersama dengan Dia, untuk tetap setia, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Tuhan menyertai kita. Amin.